Adalah mengambil hikmah. Anak-anak ibu yakin bisa mengambil hikmah, mencari pelajaran apa yang didapat ketika kondisi saat ini kita alami. Dan ibu yakin semuanya sudah bisa mengambil hikmah yang selama ini sering keluar melakukan kegiatan yang tidak bernilai. Nah, sekarang bisa berkumpul bersama keluarga, menghasilkan hasil yang bermanfaat. Dan ini adalah semua hikmah. Dan di belakang hikmah itu sebenarnya ada rahasia-rahasia Tuhan, rahasia Allah. Apa rahasianya? Kalau ibu melihat hampir 3 minggu kita tidak berinteraksi, yang selama ini keluar, kemudian jalan-jalanan, di beberapa jalanan besar itu debu mobil itu sangat banyak dan polusi ada di mana-mana. Perusahaan-perusahaan sekarang vakum berproduksi, dan di antara rahasia Tuhannya itu adalah awan-awan, langit kembali membiru, laut kembali terhampar membiru tanpa ada sampah-sampah yang berada di sekitar di pinggir pantai. Ini adalah rahasia Tuhan untuk melahirkan kembali bumi yang indah, reborn, melahirkan from zero to zero, bumi kita hijau kembali. Ini adalah rahasia Tuhan, dan kita menerima kondisi ini sebagai sebuah takdir. Yang kedua adalah kesabaran. Nah, kita pertama mengambil hikmah, kemudian kita mencoba untuk bersabar. Sekarang itu banyak ya beredar di WA, di Facebook, bagaimana terapi psikis menghadapi kondisi ini. Ada quote Ibnu Sina, masih ada yang hafal nggak quote Ibnu Sina, bahwa dikatakan kepanikan itu adalah separuh penyakit. Nah, ketenangan itu adalah separuh obat. Adapun kesabaran adalah langkah awal proses penyembuhan. Jadi kalau yang tadi galau, bingung, bete mau ngapain karena memang kondisinya begini, ya lakukan itu. Pertama mengambil hikmah bahwa ini adalah rahasia Tuhan. Yang kedua sabar, karena ternyata sabar ini adalah obat, langkah awal untuk tidak cemas lagi, tidak panik lagi, tidak galau dan lain sebagainya. Nah, kita selalu berusaha untuk mencapai proses-proses ini sampai pada akhirnya, yaitu dengan berusaha untuk mengambil hikmah, sabar, dan masih ada beberapa cara lagi. Yang ketiga adalah berpikir positif, husnuzon. Biasanya anak-anak tasawuf itu orangnya adalah jiwa-jiwa yang husnuzon ya, karena setelah sudah menjiwai beberapa kata-kata bijak dari para sufi. Aku sebagaimana prasangka umatku, ya, aku sebagaimana prasangka umatku, ana inda zonnun abdi. Jadi sebenarnya ini hampir sama dengan hukum attraction of law. Kalau kita berprasangka positif kepada Allah, insya Allah akan selalu dekat kepada kita. Karena kenapa? Karena kita yakin Allah itu ada. Di hukum attraction of Allah itu kalau kita berprasangka positif, pasti perilakunya akan positif. Kebalikannya kalau kita berprasangka negatif, suuzon, semua pikiran, semua perasaan, akhirnya perilaku kita pun akan berbentuk negatif. Nah, padahal tanpa kita sadari, husnuzon itu bukan hanya perasaan, tetapi juga bisa sampai pada tingkat ini adalah sebuah ibadah. Nah, Al-Hakim, hadis yang diriwayatkan Al-Hakim mengatakan bahwa inna husnuzoni billahi ta'ala min ibadatillah, bahwa berprasangka positif terhadap Allah, bahwa ini adalah rahasia Tuhan, itu adalah ibadah. Jadi kalaupun nanti ada pandangan-pandangan kita tidak bisa beribadah keluar, apa yang kita lakukan saat ini sebenarnya adalah ibadah kalau kita bisa menempatkannya pada posisi-posisi, pada tempat-tempat, pada usaha-usaha yang positif. Oleh karena itu
Cara yang ketiga, berpikir positif. Kita jadikan berpikir positif bukan hanya sekedar prasangka, bukan hanya sekedar perasaan, tapi itu adalah cara kita beribadah kepada Allah. Ya, jadi banyak-banyak berpikir positif. Kenapa? Karena ini akan membawa diri kita menjadi optimis, semangat kerja lagi, bergairah lagi, dan yang jelas akan membuat mental kita menjadi lebih sehat.